Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Catatan kali ini menyoroti the advisory opinion dari ICJ, International Court of Justice, yang baru-baru ini keluar. Berdasarkan advisory opinion, dinyatakan jika kehadiran Israel yang terus berlanjut di wilayah pendudukan Palestina adalah melanggar hukum, dan karena itu negara tersebut mempunyai kewajiban untuk mengakhiri kehadirannya yang melanggar hukum tersebut di wilayah pendudukan Palestina sesegera mungkin. Tidak hanya itu, the advisory opinion juga menyatakan bahwa Israel memiliki kewajiban untuk melakukan reparasi, perbaikan, dan pemulihan atas seluruh kerugian yang dialami semua orang atau badan hukum yang terkena dampak di wilayah pendudukan Palestina. Majelis Umum PBB yang meminta the advisory opinion diundang untuk mempertimbangkan modalitas yang tepat dan tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengakhiri kehadiran yang tidak sah bagi Israel di Palestina secepat mungkin. Sudah barang tentu keputusan di atas adalah hal yang paling fenomenal bagi ICJ pada kejahatan Israel karena serangan dan kebiadaban yang tidak berhenti dan juga pembunuhan masyarakat sipil dan pengrusakan fasilitas umum yang menyebabkan International Court of Justice terus-menerus mengawasi dan mengkritisi Israel. Tapi apakah Israel akan mematuhinya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita tahu bahwa International Court of Justice dalam konteks konflik Israel-Palestina sebenarnya ingin selalu mencarikan jalan keluar, dan posisi Palestina selalu menjadi pertimbangan mereka. Pada tahun 2004, ICJ pernah memutuskan perkara yang terkait dengan konflik Arab-Palestina pada tahun 2002, di mana Israel mulai membangun barrier atau tembok pembatas. Tembok pembatas ini memisahkan tepi barat dari wilayah Israel. Pagar pembatas ini terutama terdiri dari pagar rantai dan sebagian atau sekitar 10% terdiri dari dinding beton. Menurut pihak Israel, mereka merasa perlu membangun pembatas karena mereka ingin mencegah infiltrasi teroris dan menghentikan gelombang bom bunuh diri yang merenggut ratusan nyawa di Israel. Israel selalu mendefinisikan perlawanan kelompok Palestina pada mereka dengan istilah serangan terorisme. Ini perspektif dari pihak Israel. Namun dalam perspektif orang-orang Palestina, tembok pembatas yang dibangun itu merupakan tembok apartheid. Orang-orang Palestina juga memahami jika tembok pembatas dibangun dalam rangka mencaplok sebagian tepi barat ke Israel secara de facto. Dilihat dari kenyataan, pagar pembatas pada dasarnya menutup sekitar 10% lahan tepi barat. Lalu pihak Palestina membawa persoalan ke ICJ untuk mendapatkan advisory opinion dari lembaga kredibel dunia ini. Dalam prosesnya, pihak Israel sendiri menolak untuk memberikan bukti secara langsung dengan alasan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi. Dengan kata lain, ICJ dianggap oleh Israel tidak memiliki gigi untuk memutus perkara ini. Jadi dalam konteks ini Israel yang menganggap jika International Court of Justice akan memihak pada Palestina. Namun bagaimana International Court of Justice pada tahun 2004 ini memutuskan perkara? Mereka memutus perkara yang menurut orang Israel lebih memihak pada Palestina. ICJ memutuskan bahwa pagar pembatas dianggap sebagai perbuatan ilegal. Keputusan tersebut didasarkan pada beberapa alasan yang berbeda. Pertama, International Court of Justice memutuskan bahwa benar mereka mempunyai yurisdiksi atas kasus pagar betis tadi, dan bahwa kasus tersebut hanya melibatkan perselisihan antara Israel dan PBB dan bukan perselisihan antara Israel dan Palestina atau pihak lain. Yang kedua, Mahkamah Keadilan tadi memutuskan bahwa ketentuan hukum internasional mengenai hak untuk membela diri tidak dapat diterapkan oleh Israel karena tidak ada negara yang terlibat selain Israel itu sendiri. Ketika di sisi lain pengadilan memutuskan bahwa tepi barat adalah wilayah pendudukan dengan menyatakan bahwa Mahkamah mencatat bahwa menurut paragraf pertama di pasal 2 Konvensi Jenewa, keempat disebutkan bahwa konvensi tersebut berlaku bila dua kondisi terpenuhi. Pertama, adanya konflik bersenjata, baik keadaan perang diakui atau tidak. Dan kedua, konflik telah muncul antara dua pihak yang mengadakan kontrak.
Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, konvensi ini berlaku, khususnya di wilayah manapun yang diduga oleh salah satu pihak yang berkonflik selama konflik. Oleh karena itu, untuk mencapai ketemuannya, pengadilan pada saat yang sama menyatakan bahwa terdapat konflik bersenjata dan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah pendudukan negara lain. Namun pada saat yang sama juga menegaskan bahwa Israel tidak mempunyai hak untuk membela diri dalam konflik tersebut karena tidak ada negara yang terlibat. Yang keempat, pengadilan menegaskan bahwa Israel mempunyai cara lain untuk mempertahankan diri. Bagi ICJ, pembangunan tembok pembatas belum memenuhi aspek keadaan yang diperlukan secara hukum internasional atau secara hukum adat internasional atau international customary law, di mana secara kondisi pembangunan tembok bukan satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan Israel dari bahaya yang ditimbulkan. Apa yang saya kemukakan di atas adalah sejarah yang membuktikan bahwa ICJ bukan kali ini saja, Juli 2024 mengeluarkan The Advisory Opinion untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, namun juga pada masalah yang lalu yaitu 2004. Dan dalam konteks tembok pembatas ini, pihak Israel tidak mematuhinya. Israel tetap membangun tembok pembatas bagaimana dulu tembok Berlin terbangun. Sekarang ICJ kembali membuat keputusan yang melanggar bagi Israel. Namun sekali lagi, apakah pihak Israel akan mendengarkan keputusan ICJ di atas? Pihak Israel sendiri nampaknya mungkin tidak memenuhi permintaan ICJ meskipun negara-negara di seluruh dunia hampir mendukung keputusan ICJ semuanya. Indonesia sendiri berkomitmen untuk terus membujuk masyarakat internasional agar melakukan tindak lanjut atas keputusan ICJ. Bahkan Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menjembatani Palestina dan Israel dalam hal ini. Namun apakah Indonesia memiliki kapasitas untuk melakukan mediasi sementara posisi Indonesia sudah jelas berada dalam camp negara-negara yang mengecam Israel? Bagi Israel sendiri, posisi Indonesia mungkin dianggap tidak netral. Israel dengan dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya nampaknya akan enggan mematuhi keputusan ICJ 2024 tersebut. Israel masih merasa jika Amerika berada dalam posisi yang penuh untuk membantunya. Meskipun kini Amerika dalam keadaan pemilu, kita tahu bahwa keadaan pemilu di Amerika kali ini menyebabkan pandangan negara-negara lain terhadap Amerika menurun. Bahkan Netanyahu berujar jika rezim apapun yang memimpin, Amerika akan tetap mendukung Israel. Bagi catatan, sudah banyak upaya dunia untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina, seperti yang dilakukan oleh ICJ dan juga negara-negara lain di seluruh dunia yang mengecamnya, namun Israel tetap terus menjalankan serangannya. Dalam mengupayakan penghentian perang, kita tidak usah tergantung dan terpengaruh dengan posisi Israel yang bandel ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.